Hai Tribuners, hari ini bersama Ruang Inspirasi Tribun Jateng berada di kantor Kabupaten Jepara. Bersama saya, Iswidodo, News Manager Tribun Jateng, dengan narasumber yang istimewa yaitu Bupati Jepara Dian Kristiandi. Dalam detik-detik menjelang masa kerja yang sudah hampir habis, kita lihat, kita simak bagaimana Mas Andi ini selama berkiprah menjadi Bupati Jepara, memimpin Jepara 3 tahun, apa saja sih prestasinya dan lain sebagainya. Dan nanti setelah ini mau bagaimana? Nah, ini kita simak bagaimana Mas Andi nanti mengakui dalam kejujurannya selama memimpin Jepara dan what next, apa yang akan dilakukan nanti. Mas Andi, Ya, bisa kenalan dulu, monggo sama pemirsa. ya, Tribuners. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diperkenankan memperkenalkan diri, nama saya lengkap Dian Kristiandi. Tadi Mas Is bilang panggilan sehari-harinya itu Mas Andi gitu ya. Jadi kalau tadi juga dikenalkan sebagai Bupati Jepara, ya sebenarnya jadi definitif Bupati baru 2 tahun. 4 bulan sebenarnya, 2 tahun 4 bulan. Itu ya. Saya kira itu yang perlu saya kenalkan sih. Kalau misalnya yang lain kayaknya enggak deh. Itu nanti biar kenalan sendiri aja kayak gitu ya. Baik, terima kasih Mas Andi, Bupati Jepara yang masih muda seumur saya ini. Masih muda. Mengaku muda nih kayaknya. Mengaku muda. Tribuners, coba kita lihat Mas Andi ini sebelum jadi Bupati adalah PJ ya Mas ya. Ya. Apa sih, Mas? PLT. PLT Bupati. Yang wakil bupati naik menjadi PLT Bupati, kemudian jadi Bupati definitif. Oke. Apa sih bedanya Mas Andi selama menjadi itu? Iya. Jadi kalau kita lihat dari aturan perundang-undangan ya, Iya. sebenarnya hak dan kewenangannya tidak jauh beda antara pelaksana tugas dan Bupati definitif. Hanya sedikit perbedaan, tapi itu juga tidak terlalu prinsip menurut saya. Hanya persoalan ketika melakukan promosi jabatan, mutasi jabatan, itu harus seizin Mendagri lebih dulu. Itu kalau definitif untuk eselon 3 ke bawah, ini boleh dilakukan secara langsung setelah mendapatkan persetujuan atau hasil rapat dari tim penilai kinerja. Percakat seperti itu. Iya. Jadi nggak ada bedanya untuk hak mengelola keuangan, kemudian melakukan koordinasi, turun ke lapangan, ketemu dengan masyarakat. Saya kira sama. Hampir sama ya. Hampir sama. Di bagian itu tadi yang agak beda sedikit ya Mas Andi ya. Baik, Tribuners, menjelang hari-hari menuju tanggal 22 Mei ini, Mas Andi kesibukannya apa saja ini kok kayaknya full time ini? Masih banyak ya, kalaupun tinggal 3 hari ke depan, kalau kita lihat dari tanggal, gitu ya, karena tanggal 22 Mei. Terakhir masa pengabdian, ya tanggung jawab kita mesti sampai hari itu. Sampai tanggal 22 Mei. Tanggal 22 itu. Ya keseharian kita seperti sebelumnya juga. Tadi juga Mas Is bisa ngelihat, ya saya juga justru mohon maaf nih. Sidang karena lama antrian yang begitu panjang terkait dengan agenda kegiatan, mesti agak terlambat pertemuan kita pada sore hari ini kan. Terima kasih waktunya. Kita kalau di kantor, tugas-tugas kantor masih seperti pada saat awal-awal diberikan amanat untuk menjabat sebagai seorang definitif bupati begitu. Lah kalau kemudian yang ditanyakan di luar, ya sama. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melayani sepenuh hati. Sepenuh hati untuk Bumi Kartini. Kira-kira begitu. Luar biasa, Tribuner. Coba kita simak, coba kita cek. Selama memimpin tuh kira-kira prestasi yang unggulannya apa saja Mas? Kalau boleh ini ya masyarakat juga menilai, tapi Mas Bupati kan juga tahu, merasa apa sih Mas itu? Ya, yang pertama kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, Jepara ini kita mampu mempertahankan opini dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, WTP itu 11 kali berturut-turut. Wajar tanpa Wajar pengecualian. tanpa pengecualian. 11 kali. Dan yang harus diketahui, yang namanya mempertahankan itu semangatnya berbeda, lebih sulit daripada kita meraih karena semangatnya berbeda gitu ya. Betul. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir dari MCP-nya KPK, Jepara yang awalnya itu di angka 100 sekian, untuk tahun 2022 ini itu di 5 besar Jawa Tengah, Wow. 10 besar Indonesia. Nah, ini 10 prestasi besar yang, Indonesia yang bersih. sangat bersih. Gitu ya. Itu yang cukup menggembirakan lah. KPK yang menilai ini. KPK yang memberikan yang penilaian. menilai. Jadi atas kinerja Betul. jajaran teman-teman Luar ASN yang di biasa. dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jepara itu begitu mempunyai satu niat perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan. Baik dari sisi Spiritnya administratif, ke sana. spiritnya ya Luar seperti biasa. itu. Kemudian kalau capaian-capaiannya ya misalnya berpikir penanganan soal kemiskinan penanggulangan kemiskinan coba gitu ya. gimana Mas? Berapa ini sekarang? Sebenarnya kalau kita lihat dari visi misi tahun 2017 yang dijadikan satu dokumen RPJMD kita, itu waktu 2017 ini di angka 12%. Waktu itu. Sekarang berapa Mas? 12%, dan kita target di tahun 2022 sebenarnya itu untuk mencapai angka 8%. 8%. Alhamdulillah di tahun 2019 kita sebenarnya sudah mencapai 6,66%. Ini luar biasa banget. itu. Luar biasa Itu berarti tahun 2019 baru 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan praktis pada saat itu saya masih menjabat menjadi PLT. Gaspol ya Mas ya. Pengentasan Gaspol kemiskinannya untuk ya. Pengentasan kemiskinan, hanya memang saya kira untuk semua daerah sama. 2 tahun terakhir ini karena dihantam oleh pandemi, sehingga ada kenaikan-kenaikan yang dipengaruhi oleh banyak mungkin pengangguran karena adanya PHK dari pabrik-pabrik. Di mana-mana juga begitu. Mas Keterbatasan kegiatan sosial ekonomi di lapangan, sehingga ini mempengaruhi sekali. Sehingga pada saat tahun 2020 angka ini naik menjadi 7,17%. Nah, bertahan di situ ternyata tidak berhenti. Di tahun 2021 terkoreksi lagi 0,24% menjadi 7,44%. 7,44%. Dulu targetnya berapa Mas? 8. Oh berarti sudah tercapai dong. Kalau berbicara target dari RPJM, walaupun dihantam pandemi selama 2 tahun, target kita sudah masih luar biasa ya. Satu contoh lagi yang cukup membanggakan adalah kesepakatan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman perangkat daerah begitu ya. Untuk penyelesaian, bukan, ini program dari pemerintah, untuk penyelesaian rumah tidak layak huni yang mesti menjadi tanggungan kita gitu. RTLH program kita mampu menyelesaikan di tahun 2021. Tahun 2021 target kita untuk pencapaian RPJM 1722 itu di angka 10.000. Tapi di tahun 2021 kita sudah mencapai 12.000 yang kita selesaikan. Melebihi target malah. Melebihi target, bahkan untuk tahun ini kita tambahkan 2.000 lagi. 2.000 lagi. Artinya kira-kira nanti selesai 3 hari ke depan masa pertanggungjawaban saya mampu untuk menyelesaikan ya 150% Wah luar dari biasa. target yang sudah RTLH tadi ya. RTLH rumah tadi. tidak layak huni. Ada lagi Mas Andi cerita? UMKM ya Mas? UMKM hari ini juga sangat baik ya. Jadi orang Jepara itu kan kalau tangannya mau gerak, istilah kata orang Jawa itu ngubah ke tangane, orang bakal kelaparan. Nah, maka kalau di era pandemi kemarin itu di lain daerah terkoreksi angka kemiskinannya begitu jauh, kita tetap mampu bertahan. Gitu. Bahkan kalau di Jepara ini se-Jawa Tengah berbicara soal kemiskinan di urutan nomor 3 kita besar. Untuk 3 besar itu kalau berbicara seluruh kabupaten kota, artinya ada kota madya dan kabupaten. Ada 35 Mas. Ya, tapi kalau berbicara kabupaten kita yang nomor 1 lah kira-kira begitu. Jadi biasa. Ini cukup membanggakan gitu ya. Ini kalau boleh tepuk tangan ini. Baik. UMKM kita seiring dengan pemerintah provinsi, jadi era pandemi kita gerakkan teman-teman ASN kita, kemudian kelompok-kelompok usaha tani,
Itu kita juga gerakan dengan apa caranya, yaitu teman-teman ini membeli produk-produk daripada mereka. Ngelarisi produk UMKM tetangga sendiri, tetangga kita, UMKM gitu. kita sendiri. Ya. Jalan Mas Andi. Jalan. Tumbuh ya Mas? Tumbuh baik. Jadi Luar ini biasa. semakin merangkak membaik, ya tentu pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitasi ke sana. Bagaimana kemudian lebih mengembangkan cara untuk marketingnya mereka, dengan adanya satu teknologi yang bisa kita manfaatkan hari ini, begitu ya. Jadi dukungan masyarakat saya kira ini juga menjadi bagian yang penting. Jadi semangat mereka itulah yang membuat Jepara ini menjadi kuat. Wah, gitu. Bersinergi menjadi lebih kuat. Yes. Mas Andi, ini kan Pak Presiden sudah mulai memberi pelonggaran tentang pemakaian masker di luar ruangan, tanpa kerumunan boleh lepas dan lain sebagainya. Ini menurut media ini adalah masa transisi dari pandemi ke endemi. Kalau di Jepara Mas Andi seperti apa Mas? Sama dengan Pak Presiden memberikan arahan seperti itu, dan ini memang yang ditunggu masyarakat ya. Terlepas memang sebenarnya kita harus tetap menjaga persoalan kesehatan masyarakat secara umum begitu ya. Jadi arahan Presiden mesti kita harus tindak lanjuti. Kita sampaikan kepada warga masyarakat, silakan sedikit kita longgarkan ketika berkegiatan di luar ruangan, maka diperbolehkan untuk tidak bermasker. Hanya memang mesti kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Itu kenapa? Karena kita cukup meyakini bahwa dengan keberhasilan pelaksanaan vaksinasi ini mampu untuk membentengi diri warga masyarakat sehingga tidak mudah tertulari oleh virus yang namanya COVID-19. Kalau capaian vaksinasi sudah oke. Alhamdulillah Mas. Kita sudah 100% ya. 100% yang dosis kedua. Hanya memang terganggu sedikit, terkoreksi di sisi lansia. Tapi kita terus dorong sampai hari ini. Kita terus lakukan kerjasama dengan para Satgas Jogotongo yang ada di masing-masing desa. Saya terima kasih untuk warga masyarakat Jepara secara umum, teman-teman TNI, Polri, ini yang luar biasa memberikan support pada kita untuk selalu mendampingi bahkan ikut terjun langsung bersama-sama. Polri itu melakukan vaksinasi ke desa-desa, mereka melakukan kerjasama dengan teman-teman dinas kesehatan yang tergabung di masing-masing para tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa ini. TNI pun sama, luar biasa. TNI sama, dorongannya luar biasa. Maka dengan kekuatan saling bergotong royong seluruh elemen ini yang membuat Jepara menjadi kuat. Wah, selamat untuk Mas Andi, sukses ya. Mas, ini kan sebentar lagi mau musim ibadah haji. Kalau di Jepara bagaimana? Ini termasuk penjaminan kesehatan hewan kurban dan persiapan hajinya seperti apa Mas? Ya, kalau untuk warga masyarakat yang rencana mau berangkat haji, memang ini agak terkurangi ya, karena kuota seluruh Indonesia ini juga dibatasi sehingga yang biasanya lebih dari 1.000 ya, ini kita tinggal 542 ya. 542. Ya cukup banyak Mas Andi ya. Alhamdulillah, artinya membuka ruang warga masyarakat kita yang ingin melakukan ya ibadah haji ini, ruangnya semakin banyak walaupun memang keinginan masyarakat Jepara itu antriannya sampai bertahun-tahun ya Mas. Lebih dari kita di antriannya itu lebih dari 10 tahun. Wah, lebih dari 10 semangatnya tahun. Luar biasa. Gitu. Mungkin mau titip doa Mas Andi? Ya. Untuk masyarakat yang mungkin saya tentu warga masyarakat Jepara semuanya mendoakan ya. Siapapun dia yang berangkat, yang pertama saya titip pesan untuk selalu jaga kesehatan. Itu yang utama. Karena kondisi di sana itu berbeda dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia ini. Mesti harus ada satu penyesuaian sehingga ketahanan tubuh ini tetap harus terjaga. Saya doakan seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji awal sampai akhir, baik dari yang wajib, sunnahnya, ini semuanya bisa dilakukan dengan baik. Sehingga menjadi haji yang mabrur. Setelah kembali ke Indonesia nanti justru akan menjadi bagian yang melakukan syiar-syiar agama Islam. Menjadi teladan yang baik. Betul. Baik Tribuners, luar biasa capaiannya Bupati Jepara ini, Dian Kristiandi, atau saya biasa menyapa Mas Andi.
Mas, bagaimanapun sehebatnya jenengan Mas Andi mimpin Jepara kan pasti ada PR ini. PR yang belum selesai. Kira-kira apa Mas Andi? Kalau PR hari ini hampir sama ya dengan daerah-daerah yang lain, itu persoalan stunting. Stunting. Jadi kita ini kan berpikir tidak hanya tahun ini atau besok gitu ya. Semua warga Indonesia ini berharap Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Amin. Mencapai masa keemasannya yang ini juga dicanangkan oleh Presiden gitu ya. Kira-kira tahun 2045 dengan bonus demografinya ini kita akan mampu mencapai keemasan itu. Nah, kalau kemudian kita berpikir bagaimana memajukan Republik ini kalau generasi muda kita ini banyak yang stunting, bagaimana mungkin gitu. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini menjadi generasi muda yang lost gitu ya. Dan diawali dari mereka sejak 1000 hari pertama, Sejak angka 1000 hari pertama ya. itu ini memang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, PR kita yang masih tersisa adalah persoalan stunting. Yang harapannya tahun-tahun ke depan ini nanti tentu saya berharap kepada pelaksana atau pejabat Bupati, PJ Bupati ini untuk bisa melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan sehingga harapannya untuk capaian target-target melakukan satu proses pembangunan di Jepara ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dilanjutkan. Gitu. Selain stunting apa Mas? Infrastruktur mungkin? Ya, infrastruktur itu dimanapun memang menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau berbicara soal infrastruktur, aksesibilitas ekonomi misalnya, ini soal jalan di mana ekonomi mulai berkembang, pasti jalan akan terkoreksi. Oh gitu. Oh iya, jadi nggak akan mungkin di daerah maju jalannya ini tidak terganggu. Ya, pasti gitu bagus sekarang ya. Mungkin kurang baik atau mungkin agak ada yang bolong-bolong, sedikit ada kemacetan. Itu efek dari proses kemajuan. Betul. Nah, mesti kesadaran warga masyarakat di dalam berlalu lintas ini juga mesti harus kita tanamkan betul sehingga tidak saling berebut, tidak saling nyerobot ketika di lampu merah dan seterusnya. Itu sih pesan saya terhadap warga masyarakat terkait dengan akses jalan. Tadi maaf Mas, balik stunting tadi memang di Jepara ada sekitar berapa persen Mas? Hari ini masih tercatat angka 12%. 12%, masih di bawah nasional. 12% itu, iya, tapi kalau kita hitung 12% dari 1,3 juta, itu berarti sekitar 150-an ya, 150-an ribu. Stunting. Bahkan kalau secara umum ini cukup tinggi, cukup tinggi. Artinya dari angka kelahiran 100 anak dilahirkan itu ada 25 loh, 25. Ini kalau kita ukur dari angka kelahirannya. Tapi kalau secara umum warga masyarakatnya di angka 12% tadi. Maka upaya kita tadi juga barusan saya canangkan dengan teman-teman perangkat daerah, kita programkan adalah satu perangkat daerah melakukan pendampingan terhadap satu desa atau kelurahan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Karena kita anggap, kita sinyalir dan kita lakukan kajian bahwa kemiskinan ini menjadi salah satu yang menopang terkait dengan persoalan stunting yang ada di Jepara ini. Maka kita akan selesaikan satu persatu dan itu akan bisa menjadi satu sinergi. Harapannya adalah persoalan stunting nanti kita akan selesaikan secara bertahap, seperti itu. Baik, Tribuners, panjang lebar Mas Andi menjawab pertanyaan apa sih program-program yang sudah berhasil dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali, saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan masih ada PR yang akan dipesankan kepada PJ berikutnya, yaitu tentang stunting. Ini di Indonesia, di mana-mana juga seperti itu. Mas Andi, ini kan dalam hitungan hari nanti purna pengabdian ya, purna tugas sebagai bupati. Ini kira-kira mau kemana ini Mas Andi ini? Mau aktivitasnya apa Mas? Kalau ditanya kemana, saya nggak akan kemana-mana. Saya akan tetap ada di Jepara dan memikirkan Jepara. Oh gitu. Itu, ya. Kalau ditanya kemana, saya nggak akan kemana-mana. Ini bahasa simbolis pemirsa. Tribuners, kita mau menyangka mau Jateng atau kemana, ternyata masih pengen berada di tanah kelahirannya. Memajukan dan membangun tanah kelahirannya. Baik, terima kasih Mas Andi, Bupati Jepara, Dian Kristiandi. Saya mohon closing statement. Harapannya kepada masyarakat Jepara ini
seperti apa Mas ini Ya. di masa-masa akhir purna tugas dengan Mas Andi? Monggo Mas. Baik Tribuners dan Bapak Ibu, khususnya warga Jepara tercinta, untuk mensukseskan sebuah perjalanan pembangunan hanya satu kata. Kita harus bergandeng tangan, bergotong royong. Kunci sukses kita, ketika ada sesuatu persoalan maka kita lakukan rembukan. Ketika ada satu pekerjaan maka kita lakukan secara bersama-sama. Saya percaya Ibu Bapak semuanya memahami soal itu dan terus semangat membangun Jepara. Terima kasih Mas Andi. Hai Tribuners, kita lanjutkan lagi pada perbincangan Tribun Inspirasi dengan tokoh-tokoh berikutnya. Dan jangan lupa tetap ikuti video di Tribun Jateng yang update berita-berita terkini dengan pembicaraan-pembicaraan yang luar biasa menginspirasi kepada pembaca. Kita ucapkan selamat dan sukses kepada Mas Bupati Dian Krisnandi, Mas Bupati Jepara yang luar biasa capaiannya. Dan sebentar lagi nanti menjelang tanggal 22 Mei, Mas Andi akan menyerahkan jabatan ini. Dan purna tugas, masa tugasnya sudah selesai sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu tanggal 22 Mei 2022. Tribun Jateng juga mengucapkan sukses dan Terima selamat kasih kepada Mas Andi Atur atas nuwun, atur kepemimpinannya di Jepara yang luar biasa tentang kemiskinannya, kemudian pendidikannya, kesehatannya, dan lain-lain. Infrastrukturnya juga hebat. Terima kasih, salam Tribun.